Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Hudriah Husain. Nah, di video saya kali ini saya juga akan mengerjakan tugas mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD. Namun dengan judul yang berbeda, yaitu membuat makalah dengan judul permainan olahraga tradisional menggunakan alat, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video lalu diupload ke channel YouTube kita masing-masing. Dan adapun permainan olahraga tradisional menggunakan alat yang akan saya angkat dalam makalah yang saya buat kali ini adalah permainan egrang batok kelapa. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut ke pembahasan mengenai permainan egrang batok kelapa, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, agar teman-teman tetap mengingat siapa saya. Ini untuk yang sudah menonton video saya sebelumnya ya, atau video pertama saya. Dan untuk yang belum menonton video pertama saya, mari bersama-sama kita mendengarkan pengenalan diri dari saya. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Hudriah Husain dengan nomor urut absen 14, NIM 210407500043. Saya dari kelas M216, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2021-2022. Namun, sebelum kita melangkah lagi ke pembahasan lebih lanjut mengenai permainan egrang batok kelapa, alangkah lebih baiknya pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, terlebih lagi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD, yaitu Bapak Muhammad Asri SPD MPD, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada kita semua sebagai mahasiswa selama proses perkuliahan mata kuliah olahraga permainan tradisional di SD ini berlangsung. Akhir kata, semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut lagi ke pembahasan mengenai permainan egrang batok kelapa, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana sih latar belakang permainan egrang batok kelapa. Jadi, adapun latar belakang permainan egrang batok kelapa adalah permainan tradisional merupakan salah satu bagian dari suatu tradisi yang menjadi salah satu kebudayaan dan adat yang dibawa nenek moyang atau leluhur-leluhur zaman dahulu. Namun, kadang-kadang di setiap daerah atau negara memiliki permainan tradisional yang sama namun dalam penamaannya dan pola permainannya yang berbeda. Nah, salah satu permainan tradisional yang ada di beberapa daerah atau provinsi di Indonesia adalah egrang batok kelapa. Permainan egrang batok kelapa juga dikenal sebagai permainan rakyat. Permainan egrang yang biasanya menggunakan material bambu, kayu, atau batok kelapa sejatinya merupakan permainan tradisional yang mendapat pengaruh dari budaya Cina. Egrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan, namun terus berkembang pada tahun 1960-an di Karawang, Jawa Barat. Meski berkembang di Jawa Barat, egrang banyak dimainkan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Egrang juga memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerah yang ada di Indonesia. Di Sulawesi Barat sendiri, khususnya Polioli Mandar, disebut dengan jengkak kadaro. Nah, adapun rumusan masalah dari makalah yang saya buat kali ini adalah apa itu permainan egrang batok kelapa dan bagaimana cara memainkannya. Dan adapun tujuan penulisan makalah yang saya buat kali ini adalah untuk mengetahui lebih rinci tentang permainan egrang batok kelapa dan bagaimana cara memainkannya. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja kita beralih ke pembahasan.
Apa itu egrang batok kelapa dan bagaimana cara memainkannya? Jadi, kata egrang memiliki makna yaitu alat yang digunakan untuk bermain egrang-egrangan. Egrang batok kelapa merupakan permainan yang menggunakan batok atau tempurung kelapa sebagai pijakan dan diberi tali pengait untuk mengangkat kaki yang dipijakkan. Permainan egrang batok kelapa memberikan beberapa manfaat bagi anak yang memainkannya, seperti melatih motorik kasar, melatih keseimbangan tubuh, melatih koordinasi dan kelincahan, serta mengasah keberanian. Dan adapun cara memainkan permainan egrang batok kelapa adalah untuk egrang batok kelapa, naik dan berpijaklah pada batok kelapa. Pegang tali egrang. Ketika berjalan, kaki melangkah seperti biasa sambil menarik tali egrang agar pijakan tidak terlepas. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang tergolong mudah untuk dimainkan. So, selamat mencoba teman-teman. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi yang telah saya paparkan tadi adalah sebenarnya permainan egrang sudah lama dikenal dan dimainkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sejak zaman kemerdekaan. Permainan egrang batok kelapa merupakan permainan yang menggunakan batok atau tempurung kelapa. Permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Di Sulawesi Barat sendiri, khususnya daerah Pololi Mandar, disebut dengan jengkak kadar. Dan adapun saran yang sekiranya bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah, sebagai anak bangsa atau generasi penerus bangsa, sebaiknya kita menjaga kelestarian permainan olahraga tradisional yang ada di negara tercinta kita ini, atau tanah air Indonesia, agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman yang serba digital, yang dimana permainan online atau permainan modern mulai merajalela dan perlahan-lahan menyingkirkan permainan tradisional. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah menonton video ini, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah yang saya buat selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.